Pada 17 Juni 2025, dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR, Perhimpunan Advokat Indonesia, atau PERADI, mengajukan usulan kontroversial, menghapus dua alat bukti dalam rancangan KUHP baru yaitu bukti petunjuk dan keterangan ahli. Wakil Ketua Umum PERADI, Saprianto Reva, menjelaskan bahwa bukti petunjuk, yang selama ini dipakai untuk menambah keyakinan hakim ketika bukti lain kurang jelas, sangat berbahaya, karena mudah disalahgunakan dan rentan multitafsir. Reva menyarankan penyidik lebih mengandalkan bukti langsung seperti keterangan saksi, dokumen, bukti elektronik, dan keterangan terdakwa saja. Kalau kita lihat di dalam KUHP yang sekarang sedang berlangsung, dan juga dari usulan DPR, alat bukti dalam KUHP yang lama itu ada 5. Dan dalam usulan DPR sekarang, alat bukti itu ada 7. Ya, kami melihat terlalu banyak alat bukti, terlalu mudah juga membuktikan adanya tindak pidana. Dan yang kita khawatirkan, terlalu mudah membuktikan tindak pidana, maka tidak kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam menempatkan seseorang sebagai tersangka. Nah, oleh karena itu, kami hanya menawarkan atau mengajukan masukan hanya 4 alat bukti. Yang pertama, keterangan saksi. Yang kedua, bukti surat. Yang ketiga, kita nggak bisa menghindari bahwa elektronik adalah sesuatu yang merupakan kemajuan dalam dunia digital. Untuk itu perlu bukti elektronik, kemudian keterangan terdakwa. Reva menambahkan bahwa keterangan ahli juga dinilai tidak adil. Hakim sering menerima ahli dari jaksa, namun menolak yang diajukan pembela. Ia menekankan bahwa keterangan ini sebaiknya diserahkan dalam bentuk tertulis sebagai bukti surat, bukan alat bukti langsung yang mengikat hakim. Nah, kemudian ahli. Kami ahli ini memang agak sedikit bisa dikatakan kecewa ya, atau mungkin juga bisa dikatakan sedikit apa ya, karena ahli ini nggak ada kejelasan. Ketika kita menangani sebuah perkara pidana, kalau ahli itu diajukan oleh penyidik, oleh penuntut umum, itu pasti diterima oleh hakim. Tapi ketika ahli diajukan oleh penasihat hukum, pasti nggak diterima. Kalaupun diterima, itu biasanya ada kepentingan. Ketika dia ingin membenarkan, baru diambil. Tapi ketika dia tidak membenarkan, itu tidak diambil. Nah, padahal keterangan ahli ini adalah alat bukti. Kalau keterangan ahli adalah alat bukti, maka hakim, penyidik, dan sebagainya itu terikat dengan alat bukti. Nggak bisa dia mengesampingkan alat bukti itu. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian dalam penanganan sebuah perkara pidana tertentu memerlukan ahli, cukup dia memberikan keterangan tertulis yang akhirnya itu menjadi bukti surat. Tidak perlu dia dihadirkan di persidangan. Karena itu tadi, hakim tidak terikat dengan keterangan ahli. Tapi biasanya tidak terikat dengan keterangan ahli itu mana? Keterangan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum. Tapi kalau keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum, itu biasanya diterima. Nah, ini kan ada serasa ketidakadilan di situ. Dengan berfokus pada alat bukti objektif, diharapkan sistem peradilan menjadi lebih adil dan tidak mudah disalahgunakan. Respon Komisi 3 DPR cukup terbuka. Legislator menyatakan bahwa masukan ini akan dikaji lebih lanjut dalam RUU KUHP, memberikan harapan bahwa beberapa usulan akan diakomodasi demi menjaga keadilan prosedural. Misalnya, kita memerlukan ahli bahasa untuk menafsirkan ujaran, kan? Kita perlu juga menghadirkan ahli gitu loh, yang mengatakan ahli bahasa, ahli ahli budaya juga ya kan, yang menafsirkan bahwa yang dimaksud si tersangka ini bukan sebagaimana yang dituduhkan. Nah, kita perlu juga. Nah, kira-kira bagaimana gitu, Pak? Nah, makanya justru itu kami menawarkan, kan keterangan ahli dengan bukti surat kan dua hal yang berbeda. Walaupun itu bisa dilakukan oleh orang yang sama. Ketika dia memberikan keterangan secara tertulis, itu sama juga dengan keterangan ahli, tapi kedudukannya adalah bukti surat. Kedudukannya. Jadi kalau seandainya kita butuh ahli, kan memang kita butuh ahli dalam forensik mungkin ya. Pak, izin Pak Reva, perlunya itu kan ketika kita sidang, kita menghadirkan dialog, sehingga hakim itu bisa mendalami di persidangan itu, terutama ahli-ahli yang kita hadirkan itu penting gitu loh. Atau di gelar perkara, saya ingat waktu dulu gelar perkara kasus Ahok, ya, saya hadir di Bareskrim, itu seperti adu ahli, semuanya kedua belah pihak ahli itu memberikan keterangan dengan argumentasi yang kuat gitu loh, sehingga bisa mengambil keputusan, oh ini naik ke penyidikan, oh ini kalau hakim ya ini bersalah atau tidak. Nah, kira-kira bagaimana? Karena kalau keterangan surat saja ya itu kan benda mati surat, Pak. Ya, kita ini mau
mau mengambil kesimpulan atas peristiwa tersebut. Jangan juga kita direpotkan lagi ngambil kesimpulan, baca surat lagi, nanti baca surat interpretasinya bisa lain-lain lagi gitu kan, bisa macam-macam lagi. Mungkin ini diskusi Pak ya, nggak apa-apa. Pemikiran kami tadi berdasarkan pengalaman praktek. Kalau ahli itu diajukan oleh penuntut umum, itu diterima sebagai alat bukti. Tapi ketika ahli itu diajukan oleh, jadi bukan hanya penuntut umum, penyidik yang bisa mengajukan ahli, ya seperti halnya alat bukti yang lain, penyidik wajib menerima alat bukti yang diajukan oleh penasihat hukum atau tersangka. Nah, alat bukti itu kan salah satunya keterangan ahli gitu kan. Penyidik wajib menerima ya kan ya keterangan ahli yang diajukan. Mungkin bisa di situ. Jadi jangan sampai juga hak kita terkunci, malah kita nggak bisa mengajukan ahli-ahli tersebut. Kadang-kadang bermanfaat sekali Pak. Ini ahli-ahli ini justru untuk meringankan si terdakwa. Kenapa ini penting? Karena KUHP adalah fondasi hukum acara pidana di Indonesia. Jika bukti petunjuk dan keterangan ahli dibiarkan, hakim bisa menghukum berdasarkan opini tanpa bukti konkret. Sementara itu, pengaturan penyadapan dan alat bukti lainnya masih kontroversial dan memerlukan keseimbangan antara kebutuhan penyidikan dan perlindungan hak asasi. Lantas, apa selanjutnya? RUU KUHP ini masuk prioritas Prolegnas 2025, dan DPR akan memfinalisasi revisi akhir tahun ini. Masukan dari Pradi bisa mengubah wajah sistem peradilan. Sekarang, kami ingin tahu pendapat Anda. Haruskah bukti petunjuk dan keterangan ahli dihapus dari KUHP? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda terus mendapatkan konten kritis dari ruang sidang DPR, hanya di Suara Wakil Rakyat.